Shalom. Kok tidak ada suaranya ya? Shalom. Wow, saya tidak tahu apakah terik di luar, panas di luar membuat suara Jemaat Yusuf menjadi kecil, ataukah karena ini adalah tanggal tua ya di akhir bulan ya. Biasanya itu menjadi satu pergumulan di saat dompet mulai mengalami ya krisis, saudara. Sekali lagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya. Ya, kita jadi anak Tuhan harus exciting, ya. Bersemangat, ya. Terus ya punya passion untuk saudara percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat buat kita sampai hari ini. Amin. Mari buka Alkitab saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang belas kasihan Yesus. Mari buka di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Markus pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara dapat melihat Injil Markus di Perjanjian Baru. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Saudara garis bawahi itu saudara, mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang. Memang yang sangat terkenal di dalam Injil itu Yesus memberi makan berapa saudara? 5.000 orang. Dan seringkali hamba-hamba Tuhan berkhotbah dari teks itu, memberi makan 5.000 orang. Tetapi hari ini saudara, saya ingin kita sama-sama melihat dengan cerita yang berbeda dan kisah yang hampir sama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah saudaraku yang kekasih, ini sangat menarik sekali karena ini adalah pembahasan tentang mujizat masih ada. Ini minggu terakhir. Kita akan masuk ke bulan Mei. Dan saudara, ada tema yang Tuhan juga sudah taruh di hati saya untuk kita renungkan bersama-sama.
Nah, Bapak Ibu, hari ini ya anak-anak mau sekolah minggu jadi biasa saudara ya. Kalau mereka mau pisah sama orang tua ya sedikit agak rewel. Kita konsentrasi saja saudara ya. Enggak apa-apa, mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Nah saudara, dari kisah ini kita lihat ada hal yang luar biasa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba kita lihat ayat yang kedua. Ayat kedua berkata kepada kita seperti ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Saudara, perkataan ini datang dari Yesus. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah saudara, kata belas kasihan ini, compassion, itu artinya satu bentuk kepedulian terhadap orang lain ketika orang itu melihat bahwa orang yang lain itu sedang di dalam keadaan yang menderita. Keadaan yang membutuhkan pertolongan. Dan juga compassion ini, belas kasihan ini berbicara tentang empati. Untuk dapat membantu orang yang sedang ada di dalam kesulitan. Jadi saudara, belas kasihan ini adalah satu perasaan emosi yang dalam dari hati Yesus. Ketika Yesus melihat 4.000 orang yang mengikuti dia selama 3 hari itu, mereka tidak makan oleh karena persediaan mereka sudah habis. Bapak Ibu bisa bayangkan saudara, Yesus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang-orang ini mengikutinya. Dan saudara, ketika mereka mengikuti Yesus, mereka melihat berbagai macam tanda dan mujizat. Mereka melihat hikmat Yesus yang begitu luar biasa. Mereka sangat takjub, mereka terheran-heran sampai mereka lupa untuk pulang ke rumah mereka. Mereka lupa untuk mempersiapkan bekal mereka yang tadinya mereka siapkan cuma sehari. Tapi karena mereka melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup Yesus, mereka akhirnya ikut Yesus selama 3 hari. Pada akhirnya saudara, makanan mereka habis. Uang di kantong pun sudah menipis. Bahkan untuk membeli juga saudara, di tempat itu tempat sunyi. Alkitab berkata, tidak ada rumah makan, tidak ada roti di situ saudara ya. Tidak ada mie pangsit, mie toreh di situ. Tidak ada coto Makassar. Saya bayangkan kalau orang Makassar yang lapar saudara, itu rame saudara ya. Ya, di pom bensin saja kita sedang antre, ada yang nyerobot. Ini cuma pom bensin saudara. Apalagi saudara kalau Holland itu diskon 30%. Pernah itu Holland diskon 30% saudara. Nah Holland itu ada di depan kompleks saya. Saya kebetulan saudara antar anak saya keluar waktu itu ada sedikit kegiatan hari Sabtu. Waktu pulang mau masuk saya lihat kok macet. Saya tanya Pak Satpam, saya bilang, Pak ada apa itu di Holland? Pak nggak tahu ya? Ya iyalah Pak, yang saya tahu cuma belajar firman. Saya tidak jawab begitu saudara. Saya bilang saya nggak tahu Pak. Pak itu ada diskon tuh Pak. Oh, kenapa bisa diskon? Nggak tahu, itu sudah dari beberapa waktu yang lalu sudah keluar di sosial media, di grup-grup WA. Saya bilang oh begitu. Jadi saya parkir saudara dekat Satpam, saya jalan ke situ. Saudara, antrinya luar biasa. Tiba-tiba saudara ada seorang ibu yang dari belakang mau nyerobot masuk saudara. Pak Satpam yang, Bu mohon maaf ibu dari mana? Saya dari sana Pak. Ibu harus antri. Gitu. Pak kalau saya antri saya nggak dapat. Saya bilang ya itu resiko Bu. Masa dia mau lewat saya? Untung juga saya sebagai pendeta tahan diri saudara. Kalau saya tidak tahan diri saya Bu tahu diri Bu. Ya kan saudara, gara-gara roti seharga 6.000, 7.000, saudara kita kehilangan akal sehat kita saudara, karena menyangkut perut. Nah saudara,
Hari ini kita mau lihat mujizat terjadi, saudara, oleh karena ada belas kasihan Yesus kepada saya dan saudara. Penderitaan apa yang sedang saya dan saudara alami? Kesulitan-kesulitan apa yang sedang dibenturkan atau diizinkan Tuhan untuk kita hadapi dalam hidup ini? Setiap kita punya itu. Setiap kita punya penderitaan dalam tanda kutip. Nah, hari ini saudara, kita lihat Yesus di ayat 2 berkata sekali lagi buat kita, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Saya perhatikan di sini saudara, Yesus begitu detail perhatikan orang-orang itu. Dia menghitung sudah berapa hari orang banyak ini mengikut Yesus. Dan luar biasa di kalimat selanjutnya, dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara, kalau saya perhatikan 5 orang saja atau 3 orang, 4 orang saja, saya masih bisa. Ya. Oh, ini belum makan. Oh, ini tidak ada makanan. Oh, ini tidak ada uang. Oh, ini tidak ada bekalnya. Masih bisa. Ini banyak orang, saudara. Tapi Yesus di dalam kemahatauannya dia bukan saja manusia, tapi dia Tuhan. Dan dia tahu bahwa setiap orang yang mengikutnya, mereka tidak mempunyai makanan. Coba ayat 3. Ayat 3 berkata kepada kita seperti ini. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Saudara perhatikan, bahwa Yesus tahu ada yang datang dari tempat yang jauh. Dan Yesus tidak tega ketika dia lihat orang-orang itu sedang dalam kelaparan. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, saudara. Mengapa saya katakan bukan hal yang mudah? Karena ini bukan 1-2 orang. Ini jumlahnya ribuan. Kalau saudara yang event organizer atau saudara yang mengurus sebuah acara, ya, saya ingat waktu itu ada ibadah ulang tahun Unlimited Youth Fellowship masih di tempat yang lama, di tempat Palai. Saudara, kita undang para pemuda datang ibadah. Ternyata saudara, persediaan konsumsi itu kurang. Lalu seorang datang kepada saya, dia bilang, "Pak, ini makanan kurang." Saya bilang, kalau Yesus mungkin cepat diatasi saudara ya. Tapi kalau Pak Hadi agak repot. Saya tanya kepada panitia, dananya kalian berapa? Masih ada? Dia jawab, "Pak, sudah habis Pak." Saya bilang, jadi bagaimana? Mau doa dulu tanggung saudara, ini ibadah sudah selesai. Wah, kalau doa lagi, doa puasa lagi, Tuhan bilang nanti minggu depan baru dijawab saudara. Kita tidak tahu muka kita mau taruh di mana saudara. Langsung saya bilang kepada dia, pesan lagi. Kamu pesan di mana? Dia kasih tahu tempat pesan. Saya bilang, pesan lagi. Kita imani belakangnya saudara. Akhirnya dipesan. Tapi saudara, datang juga terukur. Masih kurang, saya bilang begini, sudah. Yang anggota Unlimited Youth Fellowship tidak boleh makan. Khusus tamu saja yang makan. Saudara, ya manusia kadang-kadang kurang bertanggung jawab saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Nah, hari ini saudara lihat bersama-sama bagaimana hati Yesus digerakkan oleh belas kasihannya untuk mengatasi penderitaan dan kesulitan orang-orang pada waktu itu. Yang pertama yang saya catat bahwa dari belas kasihannya kita belajar hal ini, yaitu bahwa Yesus memikirkan kehidupan kita sekalipun kita sendiri tidak pernah memikirkan kehidupan kita. Amin. Amin, saudara.
Buktinya apa? Orang banyak ini ikut Yesus tanpa pikirkan diri mereka. Betul kan saudara? Mereka nggak mikir. Mau tidur di mana? Mau makan di mana? Mereka tidak pikir. Tetapi Yesus pikir mereka, sampai Yesus bilang, jangan suruh mereka pulang. Sebab waktu kalian suruh mereka pulang dalam keadaan lapar, takutnya mereka jatuh di jalan dan bisa mati. Saudara, ketika saya belajar hal ini, Roh Kudus berbicara di hati saya. Adi, mungkin engkau tidak memikirkan apa yang engkau alami, tetapi Tuhan terus-menerus memikirkan apa yang sedang engkau alami. Amin. Yesus memikirkan saudara. Artinya saudara ada di dalam pikiran Yesus. Saudara ada di dalam pemandangan Yesus. Saudara ada di dalam rencana Yesus. Saudara ada di dalam pusat mujizat Yesus. Saudara ada di dalam hati dan di dalam keputusan-keputusan Yesus. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang dicintainya. Amin. Amin saudara. Yesus sensitif terhadap kebutuhan kita. Saya suka kata ini. Biasanya orang sensitif terhadap hal-hal yang mengecewakan dia. Orang Kristen itu lebih sensitif cepat terhadap hal-hal yang melukai hatinya. Hal-hal yang tidak mengenakan dia. Kalau ada yang bicara tentang dia, tentang sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyinggung, itu sensitifnya itu cepat sekali keluar saudara. Oh langsung direspon dengan kata-kata yang kasar. Langsung ada penolakan, langsung ada benteng yang dibangun. Langsung bertanya, kok bisa ya dia buat saya seperti itu? Kok bisa ya dia berkata kepada saya seperti itu? Kok dia tidak tahu siapa saya? Saudara, kita sensitif lebih kepada hal-hal yang merugikan kita. Tetapi Yesus, saudaraku yang kekasih, dia sensitif dengan kebutuhan kita. Ya, saudara, dia begitu tersentuh ketika dia melihat kondisi keadaan kita. Ada orang yang bertanya, Pak, kalau Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu punya rencana yang baik, mengapa penderitaan itu ada, Pak? Mengapa banyak orang di Afrika lapar, Pak? Mengapa di sini ada bencana, Pak? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Saudara, Tuhan juga menangis untuk memikirkan itu. Sebab penderitaan, pergumulan, persoalan bukan atas inisiatif Tuhan, tetapi itu adalah dampak akibat daripada dosa yang manusia lakukan, saudara. Sehingga mau tidak mau kita harus terima konsekuensi. Orang yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan pasti akan kesakitan, itu konsekuensi. Orang yang berusaha, Alkitab berkata, harus berpeluh keringat baru dia dapat menghasilkan. Kalau dia hanya tidur-tiduran dan mengharapkan mujizat, tidak akan pernah ada yang terjadi. Itu konsekuensi. Itu sebabnya saudara, Yesus mau terlibat. Yesus sensitif dengan kebutuhan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara sakit, dia juga ikut merasakan sakit kita. Amin. Ketika saudara ada di dalam kekurangan, Tuhan juga merasakan itu. Dia rasakan saudara. Dia sangat merasakan beban saudara. Dia sangat merasakan penderitaan saudara. Dan Alkitab berkata dari percakapan Yesus kepada murid-muridnya, dia bukan saja sensitif, dia merancangkan yang terbaik untuk 4.000 orang itu. Dia berkata, kamu harus beri mereka makan. Itu dahsyatnya Tuhan kita, saudara. Kadang-kadang kalau kita cerita sama orang, kita punya pergumulan, orang bilang, iya Pak ya, kasihan Pak. Aduh Pak, aduh bagaimana ya Pak? Pak, Tuhan pasti tolong Pak. Tapi Yesus tidak sampai pada titik itu. Yesus juga berkata, kita harus menolong mereka. Amin. Saudara, itu Tuhan. Manusia kadang-kadang hanya bisa empati. Hanya bisa memberikan kata-kata dorongan dan motivasi. Mungkin karena keterbatasan dia untuk tidak bisa membantu orang lain.
Tetapi Yesus, dia bukan empati saja, tetapi dia juga sanggup untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Dan saudara, hal ini yang saya catat lagi, Yesus bukan saja mau memberikan yang terbaik, tetapi di dalam belas kasihannya, di dalam dia memikirkan kita, ini dia tidak pilih kasih. Saudara, bisa saja Yesus bilang, murid-murid kita ngumpul yuk. Biarkan itu mereka itu. Kan kita tidak kenal mereka. Siapa mereka? Ayo kita yang 12 orang ini, kita ngumpul yuk, kita ketemu di kedai ini. Kita ketemu di warkop ini. Untuk kita pesta-pesta, untuk kita makan bersama setelah pelayanan. Tetapi saudara, Yesus tidak pilih kasih. Dia tidak tahu orang yang di jumlah yang ke 3.999, dia tidak tahu siapa orang itu. Dia tidak tahu siapa yang datang, motivasi mereka apa. Mungkin ada yang ikut Yesus hanya karena mujizat. Mungkin ada yang ikut Yesus, saudara, karena hanya mau lihat-lihat saja. Yesus tidak peduli apapun motivasi mereka. Yesus tidak pilih kasih untuk menolong manusia. Amin. Yesus tidak pilih kasih, saudara. Oh, bukan karena Pak Adi rajin beribadah. Oh, bukan karena Pak Adi pendeta, Pak Adi yang banyak alami mujizat. Tidak, saudara. Bahkan kadang-kadang pendeta pun jauh dari mujizat. Mengapa? Karena saudara, kita yang ikut Tuhan, mujizat itu adalah proses. Kadang-kadang bukan instan. Maka saudara, kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, kok dulu lebih bagus ya Tuhan, kalau kita minta cepat dikasih. Tuhan bilang begitu, dulu kamu masih anak-anak. Coba saudara, anak-anak minta saudara, Pak makan. Ya, anaknya Pak Jos yang kecil, yang namanya Brian, Biden, ya, Noah. Papa, am. Tunggu, proses. Mati itu Brian, Biden, saudara. Kalau Brian cari sendiri. Iya kan? Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, mujizat itu proses. Bukan mujizatnya yang penting, prosesnya yang Tuhan anggap penting. Kalau anak-anak, kita masih anak-anak di dalam Tuhan, belum dewasa, kita minta langsung Tuhan adakan. Mengapa? Mujizat itu untuk membawa kita close, semakin dekat dengan Tuhan. Mujizat bukan tujuan, kedekatan itu tujuan. Mujizat bukanlah sesuatu yang penting buat Tuhan. Tuhan itu hanya bisa menjentikan darinya atau membalikkan keadaan itu secepat, sedetik. Tuhan bisa balikan ekonomi saudara. Tuhan bisa sembuhkan penyakit saudara, bisa dalam waktu yang saudara tidak pikirkan. Tapi mengapa seringkali kadang-kadang kita sudah berdoa seminggu, sebulan, setahun, kok belum datang-datang? Itu yang Tuhan cari, proses. Apakah di dalam kita penantian itu kita sabar? Jadi orang sabar. Ketika saudara berdoa, akhirnya kesabaran itu mulai nampak dalam hidup saudara. Saudara jadi orang yang sabar. Kemudian saudara berdoa satu kali, Tuhan belum jawab. Tuhan mau supaya kita belajar tentang ketekunan. Kita semakin jadi orang yang tekun. Akhirnya mujizat itu bukan jadi tujuan kita, tetapi semakin dewasa dan semakin dekat dengan Tuhan, itulah yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan cari. Makanya saudara, Tuhan itu tidak pilih kasih. Dia bisa lakukan mujizat kepada siapapun yang dia pilih untuk dia adakan. Nah saudaraku yang kekasih, inilah belas kasihan Yesus yang kita harus tahu bahwa dia memikirkan saya dan saudara. Dia sensitif terhadap semua pergumulan kita. Dia mau beri yang terbaik. Tidak ada rencana yang jahat
yang Tuhan buat bagi kita. Dari hatinya selalu mengalir kebaikan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Amin. Dari hati Tuhan selalu mengalir yang baik untuk anak-anaknya. Dia tidak pernah menyediakan makanan yang ada di dalamnya racun buat anak-anaknya. Tidak. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya di dalamnya ada racun. Yang tanpa sadar kita pikir itu baik. Lalu Tuhan kasih yang lain. Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan saya minta yang ini, tapi mengapa Tuhan kasih yang ini? Saudara, kadang-kadang yang baik buat kita, di dalamnya ada racun, Tuhan tahu. Dan Tuhan alihkan kita kepada hal yang baik, yang kadang-kadang kita lihat bukan kebutuhan kita. Tetapi itu yang terbaik buat kita. Karena Dia Bapa yang baik, saudara. Amin. Dia Bapa yang baik. Dari hatinya selalu mengalir kebaikan kepada kita. Kebaikannya tentu selalu kadang-kadang, saudara. Bukan selalu, kadang-kadang itu berbeda dengan kerinduan dan keinginan kita. Tetapi kebaikannya selalu bermuara tentu untuk kebaikan kita. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meresponi belas kasihan Tuhan? Coba saudara lihat di ayat yang kelima. Saya baca ayat yang keempat dulu. Firman Tuhan berkata begini, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Saudara, kadang-kadang menghadapi mujizat dari Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi dan kenyataan yang berbanding terbalik. Saudara, murid-murid bertanya begini, Yesus, kita mau beri mereka makan, tetapi tempat ini sunyi. Tidak ada toko makanan, ya, tidak ada roti. Dari mana kita memperoleh semuanya itu? Murid-murid kebingungan. Kadang-kadang begitu juga kita, saudara. Ketika menghadapi situasi yang berbanding terbalik dengan apa yang kita ingin, kadang-kadang kita bingung. Kita bertanya, Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, bisakah ini dapat teratasi? Kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Kita tidak mengerti dengan keadaan kita. Mengapa? Karena kita lihat itu hanya terbatas. Kita tidak bisa lihat melampaui yang Tuhan lihat. Yang kita lihat masalah kita. Tetapi yang Tuhan lihat solusi yang ada di depan. Itu yang membuat kadang-kadang kita tabrakan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mulai loyo dalam berdoa. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, tapi kok belum ada jalan keluar. Saudara, Tuhan bilang begini, ini yang luar biasa. Tuhan kasih solusi yang luar biasa. Ini kita tangkap baik-baik solusinya. Yesus bilang di ayat yang ke-5. Firman Tuhan bilang begini. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka 7. Nah ini dia, kadang manusia lihat di luar yang bisa tolong dirinya. Kita menantikan pertolongan dari orang lain, kita menantikan pertolongan dari luar. Tapi Yesus membalikan itu. Yesus bertanya kepada mereka, apa yang ada padamu? Saudara, saya melihat satu hal yang luar biasa. Mujizat itu terjadi jika kita terlibat di dalam rencana pertolongan Tuhan. Sekali lagi, mujizat itu dapat terjadi dalam kehidupan kita jika kita mau melibatkan diri di dalam rencana pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, aku mau tolong orang yang banyak ini, tetapi aku mau kamu terlibat. Apa yang ada padamu? Engkau harus masuk ke dalam rencana ini. Jangan engkau berdiri di luar dan engkau harapkan mujizat. Engkau harus masuk di dalamnya. Artinya saudara, kita harus doa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan supaya aku keluar dari kesulitanku. Amin. Amin, saudara. Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan supaya aku dapat keluar dari situasi sulitku. Kalau yang sakit Tuhan bilang begini,
ambil Alkitab, baca, imani firman Tuhan. Lalu kalau kamu flu, pergi ke apotek, beli obat flu dan minum. Amin. Kalau kita yang berusaha sederhana, Tuhan bilang apa kemampuanmu? Setiap kita punya kemampuan. Kemampuan yang sudah kita asah sejak kita kecil mungkin. Kemampuan yang kita miliki di dalam hari-hari kita. Tuhan bilang, aku mau pakai itu. Amin. Itu yang aku mau kamu berikan. Kamu lakukan. Supaya mujizat itu terjadi dalam hidupku. Saudara, kadang kita berpikir mujizat itu sesuatu yang supranatural. Kemarin Tuhan bicara di hati saya dalam perenungan saya. Tuhan kasih ingat begini. Tuhan bilang begini. Kadang-kadang orang yang susah, dia berdoa, Tuhan, saya ingin lepas dari kesusahan saya. Dan kadang-kadang saudara, orang yang susah itu berdoanya begini, Tuhan kirimkan orang untuk bantu saya supaya saya keluar. Saudara, mental seperti ini mental bukan anak Tuhan yang Tuhan mau. Tuhan katakan, apa yang ada pada dirimu, aku sudah berikan semuanya. Aku sudah taruh semuanya, potensiku, rohku, hikmatku, semua ada padamu. Tuhan katakan seperti itu. Lalu saya bilang, benar ya, di dalam kita itu sudah ada Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus itu roh pencipta. Ketika Tuhan berfirman kepada terang, jadilah terang. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Maka semuanya itu jadi, saudara. Tuhan menggunakan firman untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupannya. Nah saudara, kegagalan kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan kesulitan kita, yang keluar dari mulut kita ialah pengeluhan, yang keluar dari mulut kita persungutan, yang keluar dari mulut kita hal yang mengutuki diri kita kembali. Saudara, angkat firman Tuhan seperti ini, baca baik-baik firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan terhadap situasi kesulitanmu, percaya dengan iman dan lakukan bahagianmu. Apa yang pantas engkau lakukan, maka saya percaya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu akan menyatu dan hasilnya itu menghasilkan mujizat untuk hidupmu. Ada amin. Jadi berhenti saudaraku, bahwa di dalam diri saudara itu ada kapasitas, ada potensi ilahi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh. Semakin kita berharap dari luar, semakin kita berharap dari orang lain, semakin kita menantikan sesuatu, Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Murid-murid katakan, kami punya 7. Nah dari 7 itu aku mau adakan mujizat. Kasih buat saya. Amin, saudara. Tuhan taruh di hati kita firman yang tidak bisa dibatalkan. Ini perkataan yang tidak bisa dibatalkan. Ini pasti terjadi. Hanya kadang kita meremehkan firman Tuhan. Kita cuma tahu di pikiran kita, tapi kita tidak pernah speak, kita tidak pernah ucapkan. Sehingga itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Hari ini mari kita ucapkan. Keluarga saya diberkati. Amin. Saya sembuh. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Perkatakan firman terhadap masa depanmu. Anak-anak muda, kalau hari ini engkau belum ada pasangan, ya, masih di awan-awan atau mungkin belum ada kepastian. Perkatakan Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Amin anak-anak muda. Ya, Ibu Dina jangan amin lagi, nanti repot. Saudara mari. Tuhan bilang apa yang ada padamu. Tuhan mau terlibat. Jemaat UC Family. Tuhan mau kita terlibat di dalam rencana gereja ini. Amin. Tuhan mau adakan mujizat di tengah-tengah kita. Jangan tunggu orang dari luar. Kita sebagai bagian dari keluarga besar UC Family, kita terlibat di dalam rencana penuaian jiwa-jiwa di tempat ini.
Siapa lagi saudara? Kita tidak butuh gereja lain untuk menolong kita. Kita tidak butuh pengusaha lain untuk membantu kita. Tidak kita butuh orang lain untuk membantu kita. Tuhan bilang apa yang ada pada kita. Mari kita sehati. Kita percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan pelayanan ini menjadi pelayanan yang diberkati Tuhan. Amin. Saya sangat percaya UC dari awal berdiri penuh dengan mujizat. Kalau hari ini Tuhan sedang proses pelayanan ini, saya yakin sebuah proses ketika dihadapi dengan kesabaran, ketika dihadapi dengan ketekunan, saya sangat percaya bahwa ada jalan keluar di tengah-tengah lautan. Amin. Ketika Musa mengangkat tongkat itu, di kanan, di kiri padang yang tidak terseberangi, di belakang pasukan Mesir yang datang menyerang, di depan laut terjepit kehidupan bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Tuhan bisa buka jalan di saat tidak ada jalan. Amin. Dialah Tuhan pemilik pelayanan ini. Kita melayani bukan Pak Adi, bukan siapapun. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita maju. Kita semangat untuk mengikut Tuhan. Semangat untuk melayani Tuhan. Saya sangat percaya akan datang waktunya penuaian itu terjadi. Saudaraku, ibu-ibu yang hamil saja membutuhkan 9 bulan baru anaknya keluar. Kita sedang mengandung, kita sedang bergumul, kita sedang mendoakan. Suatu saat terjadi revival di tengah-tengah kita. Amin. Nah saudara, yang terakhir, mari kita lihat di bagian terakhir saudara, pada ayat yang ke-6. Alkitab berkata kepada kita, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ini persoalan saudaraku. Kadang-kadang dalam keadaan lapar orang-orang akan tidak sabaran. Tapi Yesus bilang tenang. Ya, kadang-kadang dalam masalah kita tidak tenang. Yesus bilang suruh mereka duduk. Tenang. Dia mau ajar satu prinsip yang luar biasa. Lalu kita baca, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur. Ini satu hal yang luar biasa. Dia mengangkat roti itu yang tidak sebanding dengan jumlah orang itu. 7 saudara dibandingkan 4.000. Kalkulator mana yang bisa membagi itu? Sulit saudara. Tapi kalkulator surgawi dengan pengucapan syukur ada kelimpahan. Amin. 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 Saudara, jangan lupa prinsip ini. Mujizat selalu dimulai dengan ucapan syukur. Apa yang ada di tangan kita, mengucap syukur. Jangan lihat yang di luar. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat keadaan yang ada di sekitarmu. Pandanglah dirimu. Kalau hari ini engkau masih sehat, Tuhan terima kasih. Sebab ada begitu banyak orang yang tidak sehat di luar. Yang uangnya habis-habisan. Dia banyak duit saudaraku. Banyak uang. Tetapi uang itu dihabiskan untuk kesehatannya. Ada teman kami, suaminya sakit. Dia punya beberapa rumah. Dia jual rumahnya untuk pengobatan suami. Kemarin saya diskusi dengan istri saya bilang, kita mengucap syukur ya. Mungkin kita tidak kelimpahan uang, tapi kita masih sehat sampai hari ini. Tuhan pelihara kita. Kadang-kadang kita lupakan hal itu saudara. Setelah kita sakit baru kita sadar, sehat itu penting ya. Bagaimana Bu Dona? Sehat itu penting. Saudara-saudara sakit sekarang, biaya rumah sakit berapa? Oke lah ada BPJS. Berharap pada Jesus saja. BPJS. Saudara mungkin pegang kartu itu. Jangan andalkan BPJS saudara. Saudara punya BPJS, tapi tetap andalkan Tuhan. Amin. Saya bukan promosi BPJS saudara. Makanya istri saya, ayo urus BPJS. Saya bilang jangan. Kalau urus berarti saya mau sakit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan umur panjang mendatangiku, kesehatan mendatangiku. Aku mau melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Kalau bisa saya mati di atas mimbar ini saat saya melayani Tuhan. Saya dengar banyak orang ketika berkhotbah rebah dan mati. Saya suka seperti itu sudah.
Jangan saya mati sementara saya ada di dalam dosa. Saya mau mati dalam melayani Tuhan. Amin. Ini dia. Mari mengucap syukur. Istri cerewet di rumah mengucap syukur. Dia masih ada. Ya kan? Kalau istri bote-bote, pandang dia dan bilang terima kasih Tuhan. Bote-bote istri saya itu mempertajam kesabaran saya. Saya jadi suami yang sabar. Kalau suami marah-marah, bersyukur karena dia ada di depanmu. Daripada dia baik dan dia tidak pulang seharian. Telepon tidak masuk. Jangan-jangan, nah ini dia. Iya kan saudara? Banyak, untuk apa kita punya banyak uang, suami selingkuh, istri selingkuh, anak narkoba. Ini kan yang terjadi saudara. Banyak orang minta kekayaan. Setelah dapat kekayaan, lupa anak istrinya. Lupa tanggung jawabnya. Dengan uang dia bisa buat apa saja. Itulah saudaraku yang kekasih, itu berbahaya. Mengucap syukurlah dengan anak-anak yang mungkin sementara melawan, nakal. Mengucap syukur. Tuhan, dia bukan anak yang nakal, dia anak yang baik. Hanya dia belum mengerti saja. Amin. Kalau didempet tinggal 10.000, mengucap syukurlah dengan 10.000. Amin. Siapa tahu nanti sebentar ada transferan masuk. Saudara, Tuhan tuh bisa jamah hati orang, memberkati kita. Amin. Kalau Tuhan lihat hatimu mengucap syukur dengan apa yang kau miliki. Tuhan sendiri, Yesus sendiri angkat 7 roti itu dan dia bilang, Bapa terima kasih untuk 7 roti ini. Dan apa yang terjadi? Pintu surga terbuka. Roti itu tiba-tiba berubah. Saudara bayangkan, 4.000 orang bisa makan. Amin. Mujizat. Mulailah dengan mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Hari ini saya bisa ke gereja. Hari ini saya bisa menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan terima kasih kalau toko hari ini cuma laku sebegini Tuhan. Omsetnya menurun. Tapi saya mengucap syukur. Saya percaya masih ada hari esok. Tuhan mampu lipat gandakan. Amin. Mengucap syukurlah dengan studimu. Mengucap syukur dengan orang tuamu. Kemarin ini saya tutup, anak saya bilang kepada saya begini. Ini sesi curhat anak pendeta. Dia bilang begini saudara. Papa saya tidak suka kalau saya di sekolah itu dibilang, ini karena kamu anak pendeta Adi ya. Kalau dapat nilai bagus, oh ini karena kamu anak pendeta Adi. Makanya doa bapamu itu berkuasa kamu dapat nilai bagus. Wah itu bagus Papa, tapi saya tidak suka kalau saya buat saya, dia bilang, anak pendeta kok begitu. Jadi saya baik karena papa saya, bukan karena saya. Tapi kalau saya jahat, itu karena saya, bukan karena papa saya. Saya maunya saya Pak. Saya bilang iya. Itu juga Tuhan sudah rencanakan, kamu lahir dari anak pendeta. Bersyukur saja. Gitu. Jadi bersyukur untuk papamu pendeta. Gitu. Kalau kamu lahir dari anak penjahat, kamu mau? Bersyukur untuk orang tua kita. Anak-anak, siapa yang anak-anak di sini boleh angkat tangan? Yang masih anak-anak. Nah, coba angkat tangan dulu dilihat. Angkat tangan dulu. Nah, mengucap syukur untuk papa dan mama. Tepuk tangan dulu buat orang tua kita. Gitu. Kalau papa cuma kasih uang jajan 10.000, jangan bilang papa kok sedikit sekali kok dong. Nggak cukup sosis. Bersyukur. Amin.